Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ini Ki Prabu, kita ini Padepokan Bedek mau mencari tahu ini. Tadi Ki Prabu mengatakan bahwa apa itu namanya ikut menjaga kondisi umat yang khususnya ada di Jawa Barat ya. Artinya berarti Ki Prabu mengetahui bagaimana sekarang ini umat ini tentunya kan umat Islam ya. Ya, Ki Prabu. Nah, saya mau tanya ini Ki Prabu. Dengan kondisi yang sekarang ini kan semakin zaman sudah semakin tua. Banyak yang sudah menceritakan bahwa kita itu sudah berada di akhir zaman. Ya, sudah akan memasuki, bahkan sudah akhir zaman ini ya. Nah, kalau boleh diceritakan kepada kita semua ini Ki Prabu ini. Sebenarnya umat Islam sekarang ini, kalau dalam pandangan Ki Prabu ini sudah memasuki fase apa ini? sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridho kama telubi atini ma bataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Haris dan rekan saya Firman, Mas Firmansyah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mendukung dan mensupport channel Padepokan Bedek, menonton setiap video yang ada dari awal hingga akhir, membagikan videonya ke media sosialnya, status media sosialnya maupun ke grup-grupnya, dan juga yang telah memberikan like dan komentar serta doa-doa kepada kami semua. Kami aminkan doa-doa dari subscriber Padepokan Bedek. Semoga doa yang sama untuk subscriber Padepokan Bedek. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar maupun doa dari subscriber Padepokan Bedek di kolom komentar karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang subscriber Padepokan Bedek lakukan, tentunya dengan kita meridhoi apa yang sekarang ini sedang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun ringan, baik itu sakit yang sudah lama maupun yang baru saja, baik itu pada diri subscriber maupun orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah ampuni setiap dosa-dosanya melalui penyakit yang sekarang dialami. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan lahir batin, Allah berikan bagas waras, Allah kuatkan dalam menghadapi ujian berupa sakitnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dari subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah atau sedang diterpa masalah apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri, orang-orang tersayang dari subscriber, suami, istri, anak, apapun itu, baik masalah terhadap rezeki, masalah terhadap kehidupan, masalah terhadap sosial masyarakat, masalah terhadap keluarganya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas setiap masalah tersebut. Allah berikan kesabaran dalam setiap menghadapi masalah tersebut, terutama untuk yang sekarang ini masih ada hutang ribanya, semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti Allah berikan kecukupan setelah melunasi hutang ribanya dan tidak mengambil hutang riba lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu hajat yang segera maupun jangka waktu yang masih lama, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat dari subscriber Padepokan Bedek, dan yang tidak terkabul nanti Allah gantikan yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai pasangan atau belum menikah, atau yang dulunya sudah menikah tetapi sekarang sendiri lagi,
Semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai sapra berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, 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 amin. Bagi sapra berpadepokan bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah subscriber yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Bagi subscriber padepokan bedek yang saat ini sudah mempunyai anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berguna bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, dan nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Keluarga subscriber padepokan bedek dimanapun berada, semoga senantiasa Allah berikan sakinah, mawaddah, warohmah. Allah berikan kebahagiaan lahir maupun batin. Allah berikan rezeki yang melimpah dan berkah dari segala arah. Allah buka pintu-pintu rezekinya, baik itu dari jalur suaminya, istrinya, anak-anaknya. Segala penutup atas pintu-pintu rezekinya Allah hancurkan. Allah lindungi keluarga subscriber padepokan bedek dari segala bala, musibah, penyakit, bencana, atau apapun itu yang merugikan, termasuk juga fitnah-fitnah akhir zaman hingga anak keturunannya nanti sampai di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Firmansyah. Gimana kabarnya Mas Firman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah baik. Bahagia nggak Mas Firman? Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia ya. Alhamdulillah bahagia. Weh, siapa yang membuat bahagia ini Mas Firman ini? Bisa di-share nih ke subscriber padepokan bedek ini. Ya dengan menerima belajar ridho. Oh, belajar ridho dengan ketentuan dari Allah. Itu belajar ridhonya caranya gimana Mas Firman? Melegakan lah, melegakan. Melegakan. Iya. Jadi kalau Harus cuma terima. diterima ada masalah nih ya, yang membuat diri kita itu menjadi tidak enak perasaan, pikirannya itu bagaimana kalau Mas Firman menghadapi suatu ujian seperti itu? Kalau dari saya ya kembalikan lagi semuanya kan apa? Kembalikan kepada Allah semua. Berarti semua Belajar. dari Allah dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Semoga kita juga dimampukan untuk menerima segala apa yang diberikan Allah kepada kita, ya Mas Firman. Amin. Dalam setiap situasi dan kondisi yang ada selalu menerima segala yang terbaik bagi Allah walaupun menyakitkan. Ya, kan? Betul. Tetapi kita tetap minta sama Allah untuk dimampukan dalam menghadapi ujian ini dan menghadapi segala ujian dan perjalanan hidup kita. Semoga kebahagiaan lahir maupun batin senantiasa menyertai kita semua. Kami dan juga subscriber padepokan bedek selalu kehidupannya penuh canda dan tawa, selalu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang baik ini Mas Firman, kita sudah memasuki pertengahan bulan puasa ya ini. Artinya sudah tidak terasa lagi nih ya. Sudah hari ke-12. Sudah hari ke-12 ya kan. Waktu pembuatan video ini ya kan. Itu sudah tidak terasa bahwa kita sudah memasuki pertengahan Ramadan, dan pada bulan Ramadan ini memang umat Islam sedang menghadapi suatu amaliyah ya, yaitu diwajibkan dalam syariat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, yang kan kita cari tahu ini adalah bagaimana sekarang ini umat Islam di dalam menghadapi tahun-tahun ini, khususnya di bulan Ramadan ini, ya, sekarang umat Islam itu ada di fase apa ini, Mas, ya kan? Karena kemarin kita sudah mendengar kabar bahwa salah satu petinggi dari negara Islam Iran ya, Ayatollah Khamenei, beliau wafat, beliau Said. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau dalam tempat yang luar biasa ya kan. Amin. Dalam situasi kondisi itu, hantaman kepada umat Islam itu bukan hanya terkait dengan sosok ulama besar, tapi sepertinya bulan Ramadan ini penuh dengan ujian yang luar biasa bagi umat Islam. Nah, dari hal itu kita akan nanti mencoba mencari tahu tentang apa umat Islam ini sudah masuk fase apa. Karena kalau dilihat semakin hari semakin banyak hal-hal yang fasilitas itu semakin ada ya Mas Firman ya. Kita tidak
tidak seperti dulu ya, terbatas dengan berbagai situasi dan kondisi. Nah, sekarang itu semua akses apapun yang kita inginkan atau bahkan sesuatu yang kita dambakan itu bisa terwujud. Nah, apakah itu mempengaruhi dalam konteks umat Islam yang sekarang ini ada? Karena dilihat kalau semakin zaman semakin modern itu kan harusnya kan semakin kita bisa memaknai kehidupan ya, semakin kita terus belajar tentang ilmu agama sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kan seperti itu. Nah, kita akan mencoba melihat nanti dari sisi gaibnya. Sekarang ini umat Islam itu sudah masuk fase apa, dan nanti kalau memang sudah masuk fase yang membuat umat Islam ini berada di dalam situasi yang tidak baik, kemungkinan seperti itu atau bisa jadi seperti itu. Nah, nanti akan ke depannya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan, begitu ya Mas Firman. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, ini subscriber sudah siap Mas Firman? Insya Allah siap. Saksikan video selengkapnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Mana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses medis saat ini. Tidak bisa mengganggu, apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Mana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuh Mas Firman tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Mana, bantu saya membuka jalur kepekaannya Mas Firman. Apabila jalur kepekaannya Mas Firman ada yang menghalangi atau ada yang menutupi, otomatis langsung hancur dan terbuka jalur kepekaannya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nurjaya Mana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui dan mampu menjelaskan tentang fase umat Islam yang sekarang ini. Umat Islam sekarang ini masuk fase apa dan keadaan umat Islam sekarang ini yang bisa menjelaskan kepada kita semua. Ketarik ke tangan saya. Dengan izin Sang Yang Nurjaya semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Firman, energi yang semakin bertambah. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental sekarang juga. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Firman sinkron dan pengetahuannya terbuka. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Kurs biasa dipanggil Ki Prabu. Biasa dipanggil Ki Prabu. Dari izin Sang Yang apa bila berbohong teman sepatu-patu kun fayakun. Dari izin Sang Yang Nurjaya semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Firman, semakin sinkron, semakin bisa dipahami. Kun fayakun. Ki Prabu. Oh iya Ki Prabu. Ini tadi Ki Prabu sudah mengucapkan salam kepada saya. Tanya Ki Prabu sudah muslim? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh terlebih dahulu Ki Prabu, kalau benar muslim, syahadatnya terlebih dahulu Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti benar sudah muslim ya. Ki Prabu, selamat datang di Padepokan Bedek. Mohon maaf mengganggu tugas dan mungkin waktunya. Tidak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Ki Prabu dari mana ini kalau boleh tahu ini? Saya dari Jawa Barat.
Jawa Barat. Ya, Oh, berarti provinsi yang sekarang ini kita tempati ini loh. ya betul. Oh, tepatnya di mana itu Jawa Barat? Saya tepatnya ada di daerah Sukabumi saat ini. Wah, Sukabumi. Ya, Oh, ya deket pantai loh ini. ya, saya sedang bertugas di sana. Oh, bertugas di sana. Saya yang mengawasi, yang membantu, Hmm. mengawasi yang ada di Jawa Barat ini. Bu, berarti Tugas bertugas. saya Mengawasi apa ini kalau boleh tahu ini, Prabu? mengawasi untuk menjaga, membisik-bisiki agar umat-umat yang ada di Jawa Barat khususnya tidak melampaui batas. Berarti bertugas membisiki anak cucunya begitu ya? Betul. Iya. Nah, tadi Ki Prabu sudah Muslim dan bisa mengucapkan syahadat. Yang mau Muslimkan siapa kalau boleh tahu? Beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waktu apa itu kalau boleh tahu? Itu pada saat beliau keliling wilayah Indonesia ini, khususnya yang ada di Jawa. Jadi beliau kemudian Ki Prabu bertemu dengan beliau pada saat perjalanan beliau ya? Ya, Oh ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kami memang sudah menunggu. Oh, sudah menunggu. Iya. Nah, sebelum nanti banyak kita ngobrol nih Ki Prabu dengan Sang yang mana ada makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang dalam tubuhnya Mas Bulan tersaji di depannya sekarang juga kun fayakun. Maka untuk bisa dinikmati terlebih dahulu Ki Prabu. Saya izin menikmati. Bismillah. Ya, terima kasih. Sama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Ini Ki Prabu, kita ini pada bukan bedek mau mencari tahu ini. Kan tadi Ki Prabu mengatakan bahwa apa itu namanya ikut menjaga kondisi umat yang khususnya ada di Jawa Barat ya. Artinya berarti Ki Prabu mengetahui bagaimana sekarang ini umat ini tentunya kan umat Islam ya. Ya, Ki Prabu. Nah, saya mau tanya ini Ki Prabu. Dengan kondisi yang sekarang ini kan semakin zaman sudah semakin tua. Banyak yang sudah menceritakan bahwa kita itu sudah berada di akhir zaman. Ya, sudah akan memasuki, bahkan sudah akhir zaman ini ya. Nah, kalau boleh diceritakan kepada kita semua ini Ki Prabu ini. Sebenarnya umat Islam sekarang ini, kalau dalam pandangan Ki Prabu ini sudah memasuki fase apa ini? sudah hampir memasuki fase akhir. Oh, gimana tuh? Banyak kemaksiatan yang sering dipertontonkan tanpa adanya rasa malu lagi, tanpa adanya rasa takut. Sekarang sudah bebas, mereka mempertontonkan hanya untuk demi pujian-pujian, dan juga halal haram di fase ini. Umat manusia ini halal haramnya susah dibedakan dalam hal rizkinya, mencari rizkinya. Jadi campur begitu Ki Prabu. Ya, Oh, iya. Nah, tadi kan Ki Prabu mengatakan bahwa banyak kemaksiatan yang dipertontonkan demi sebuah pujian ini. iya, Maksudnya ini gimana ini? Masa maksiat dipertontonkan dan dipuji Ki Prabu ini? ya banyak yang saya lihat. Itu pakaiannya, penampilannya yang tidak menutupi aura sesuai dengan syariat Islam. Mereka bangga dengan memakai pakaian seperti itu dan menguploadnya di media sosial. Ki Prabu juga tahu media sosial juga ini? Tahu, Wah, berarti update juga ya? update. Tahu juga ini bahasa Saya update. mengawasi. Oh, Yang jadi mendapat tugas yang ada di Jawa Barat ini. jadi mengawasi berarti bukan hanya secara gaib tapi melihat secara nyata ini. Ya,
perilaku-perilaku yang ada begitu ya Ki Prabu ya. Mereka bangga. Mereka bangga. Ya, Kalau menurut Ki Prabu itu kenapa itu? Apa yang membuat mereka itu bangga sehingga mereka itu artinya melanggar hal itu? Apa itu Ki Prabu? haus akan pujian, keinginan mereka. Dari keinginan itu berawal dari pujian, awalnya pujian. Mereka makin menjadi-jadi karena senang ataupun haus akan pujian itu. Nah, kok bisa haus? Sudah diatur karena umat Islam ini sedang memasuki fase yang sesuai dengan pesan Rasulullah. Fase yang akan banyak kemaksiatan yang sering dipertontonkan dan sudah biasa. Tidak ada rasa takut ataupun malu lagi karena sudah biasa. Sebagian orang banyak yang melakukan itu jadinya sudah terbiasa. Kalau menurut Ki Prabu, itu mereka itu melakukan itu demi pujian kan? Nah memang apakah sekarang ini banyak yang haus akan pujian itu? Ya, Karena apa itu? Kan pujian tidak menghasilkan apa-apa ini Ki Prabu. Kebanggaan aja. kebanggaan saja. Berarti kepuasan akan kebanggaan itu ya. Akan pujian ataupun omongan dari orang-orang itu. Itu banyak dialami itu. Ya, Nah tadi kan melanggar syariat tentunya yang terbuka ya. Nah kalau yang tertutup juga ada yang mengharapkan sebuah pujian. yang tertutup balik lagi. Itu yang terbuka. Kalau yang tertutup itu walaupun kita lihat dari sisi luar penampilannya tertutup menjaga aura, gangguannya hanya balik lagi ke dalam dirinya, merasa lebih baik, merasa lebih baik dengan orang-orang yang mungkin maaf pakaiannya tidak tertutup, merasa lebih baik, bangga. Jadi ya berbahaya juga ya. Berbahaya juga. Artinya kalau yang terbuka juga akan kebanggaan itu dan yang tertutup tersembunyi kebanggaannya begitu ya. Kembalikan lagi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati orang itu beda-beda, makanya sering tergelincir di situ. Gitu ya. Nah, itu kan dari sisi tadi udah masuk fase di mana banyak yang melanggar kemudian mengharapkan sebuah pujian ya. Tadi Prabu juga mengatakan bahwa di situ ada halal dan haram itu sudah tidak ada beda. Tidak ada bedanya. Ini maksudnya tidak tahu ya yang mana yang halal dan yang halal. Nah, itu gimana itu? Apa itu penjabarannya ini Ki Prabu biar kita semua mengetahui ini? Banyak yang menabrak aturan, yang melanggar syariat dalam arti mencari rezeki itu. Setiap manusia itu ada keinginan-keinginannya. Di fase ini keinginannya itu menjadi-jadi sehingga mereka semua tidak peduli mencari uangnya itu dari jalur halal ataupun haram. Mereka sudah tidak peduli, yang penting keinginannya terpuaskan, tersampaikan, terwujud. Mereka tidak mencari petunjuk kebenaran ataupun yang sudah tahu akan kebenaran itu dilanggar hanya demi keinginan-keinginan itu. Oh begitu. Ya. Jadi memang menabrak lebih mengutamakan keinginannya. Iya, betul. Oh, itu banyak terjadi. Keinginan dan kebutuhannya. Iman serasa digadaikan. Oh. Padahal sebenarnya nggak butuh. Padahal tidak butuh. Hanya keinginan saja. Keinginan saja. Dan mungkin dorongan-dorongan dari orang sekitar, tekanan-tekanan, sehingga dia
melanggar syariat-syariat Islam dengan mencari rezekinya dengan cara yang tidak baik. Begitu ya. Ya, Jadi ada dua hal itu ya yang sekarang ini dua. kondisi fase umat Islam ini ya, Ya, yaitu melanggar dan banggakan kemaksiatan dan juga tidak mengetahui halal dan haram. haram. Nah, Betul. ini tuh ada agenda terselubung nggak yang membuat rusaknya umat Islam itu ada di titik itu? Ada. Oh, ini siapa ini yang mengagendakan ini? Ki Prabu ini Al-Batawi. Balik lagi, kita ini sudah ada di fase akhir zaman. Kenapa maraknya halal dan haram sudah tidak ada bedanya saat ini? Banyak yang menggadaikan imannya. Karena memang tujuan mereka itu golongan-golongan yang sebelah kiri itu, antek-anteknya itu menyebar, memudahkan fasilitas-fasilitas umat Islam yang tadinya melanggar syariat, mereka wujudkan, mereka mudahkan. Sehingga dari diri kita itu, karena akan keinginan-keinginan itu, rela menggadaikan imannya. Walaupun ada yang tidak tahu hukumnya, tapi kebanyakan sudah tahu hukumnya, masih saja melanggar. Itu karena memang juga didorong oleh agenda yang mungkin tidak tahu itu, Iya, yang melakukan itu ya. iya. Oh, memang agendanya itu sebelah kiri ini nantinya akan seperti apa ini? Mengajak orang-orang, agar menjadi pengikut mereka nantinya. Antara Dengan cara masuk, karena masuk dari mereka mencari uangnya, mencari rezekinya, dicari yang tidak haram. Yang haram-haram itu mereka mencarinya orang-orang yang masuk menggunakan rezeki yang haram itu, karena masuk ke dalam darah daging mereka, darahnya mereka, itu mereka ada bibit-bibitnya nanti sebagai pengikutnya mereka. Berarti mudah sekali. Iya. Berarti secara tidak langsung dialah yang menanam virus-virus itu sendiri Virusnya itu dalam dirinya. Iya, betul. Waduh. Berarti ya memang harus perlu hati-hati sekali ya di akhir Betul sekali. zaman ini ya, Ki Iya. Prabu ya. Yang hati-hati ini yang sering dikucilkan. Yang hati-hati yang sering dikucilkan. Iya. Karena tidak sesuai dengan Nafsunya atau ukuran umum ya, umumnya di ya. fase yang sekarang Fase ini ya kan. Gitu loh. Makanya sangat sedikit sekali yang benar-benar berpegang teguh Iya. di akhir zaman ini. Berarti umat Islam itu di akhir zaman ini tuh yang diuji itu apanya? Apakah jiwanya atau apakah fisiknya ini? Ki Prabu ini. Jiwanya Jiwanya. yang diluluhlantahkan, Heeh. yang diuji. Gimana itu Ki Prabu itu? Jiwanya yang diluluhlantahkan, diuji keteguhannya. Tapi kebanyakan itu yang diserang ketakutan, rasa ketakutannya, kekhawatirannya, emosionalnya, diserang jiwanya itu semua, Jiwanya. diuji semua. Padahal tidak kekurangan gitu ya, mungkin Ya, mungkin kan kita kan di sini harus modern ya, bisa Iya. semuanya. Oh, jadi itu itu ya. bagian dari penyaringan juga. Maksudnya penjaringan apa itu? Penyaringan nantinya Hah? dari pengikut-pengikutnya Imam Mahdi nantinya. Penyaringan yang benar-benar berpegang teguh itu. Jadi memang ini tahap penyaringan juga. Iya, tahap penyaringan, disaring. Saring ya, Ya, diayah ya supaya memang benar-benar ya. diuji keteguhannya, imannya, jiwanya. Ya. Kalau jiwanya sudah tergade tapi dia itu tidak tahu itu apa sebenarnya ciri-cirinya ini Ki Prabu? Ya kan?
Mungkin kan kita nggak tahu nih bahwa kita sejak lost itu jiwa kita tergade. Apakah ada ciri-cirinya itu, Bro? Ciri-ciri bagaimana? Ciri-ciri bahwa orang itu tuh jiwanya tergade dengan kenikmatan atau dengan tipu daya atau dengan yang sebelah kiri ini ya kan? Ya kan? Itu ciri-cirinya itu seperti apa ini? Ya, mengutamakan dunia, Terus? tidak beribadah ataupun kembali ke jalan Allah. Dia hanya fokus ke dunia, hanya keinginannya itu memenuhi keinginannya saja, nafsu-nafsunya saja. Mereka tidak ingat sama sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingat sama sekali. Jadi yang pikirannya itu hanya ingatnya Dunia saja. dunia. Bagaimana memenuhi keinginan nafsu-nafsunya saja. Karena keinginan nafsu itu tidak ada habisnya. Begitu ya? Ya, Iya. Berarti dalam bahaya sekali nih kalau begitu umat Islam ini, Ki Prabu ini. sudah mendekati fase terakhir. Fase terakhir ya. Nah, kalau dari fase terakhir itu, terus bagaimana kita harus menghadapi itu semua ini sebagai umat Islam ini? Kembali ke jalan Allah, minta berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk untuk kita agar bisa ikut barisan orang-orang yang membawa kebenaran, yang benar-benar hak, yang benar-benar berada di jalan Allah, minta petunjuk Allah sambil memperbaiki dirinya. Ya. Berarti begitu. Ya, Meminta petunjuk dari Allah. ya. Nah, kalau sudah terlanjur, kemudian mau balik nggak bisa, berarti dalam hati kecilnya ada keinginan untuk kembali lagi pada Allah. Caranya gimana ini? Itu bisikan saja. Bisikan. Harus dilawan. Karena apa yang mereka makan minum apabila dari harta yang haram, yang di dalam-dalam itu menghalangi untuk kembali ke jalan Allah. Makanya apabila ada timbul keinginan, walaupun di hati kecil kita itu keinginan untuk berubah, keinginan untuk bertaubat, segera lakukan. Kan berat itu, Bro. Ya, minta sama Allah. Semoga dimampukan. Minta sama Allah dipertemukan dengan orang-orang yang mengajak kebaikan, kebenaran. Begitu ya? Ya, dan juga stop apabila mencari rezekinya dari yang haram itu, di stop. Jangan dilakukan lagi supaya tidak menambah virus-virus yang ada dalam diri kita itu menyebar terlalu dalam. Iya. Nah, itu kan kadang kan kembali hidayah itu kan milik Allah, Iya, Prabu ya. betul. Gitu loh. Nah, itu kan berarti kan semuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Iya, Semoga senantiasa kita diberikan hidayah ya. Amin. Nah, kalau gitu kan minta petunjuk sama Allah ya. Dan tadi kan minta untuk dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kebenaran. Apa? Membawa kebenaran. Kebenaran yang seperti apa ini? Yang hak, yang di akhir zaman ini nanti ada. Ada. Sekarang udah ada belum? Sekarang sudah ada. Oh, itu gimana itu? Kebenaran yang hak itu gimana, Ki Prabu? Yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Sesuai dengan tuntunan Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah juga. Yang benar-benar hak. Yang benar-benar ya? Ya. Kan banyak ini, apa semua itu hak? Tidak semua. Cirinya yang seperti apa ini yang hak ini? Yang tidak ada mementingkan dunia. Yang lebih mementingkan orang lain. Bermanfaat, membantu orang lain.
tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan umat-umatnya. Sekarang udah ada itu. Sudah ada. Bagaimana caranya bertemu? Yang hak itu. Sekarang banyak. Apanya nih yang banyak ini? Banyak murid-muridnya ataupun jamaahnya. Itu semoga Sosok itu ya? sosok itu berdoa saja minta dipertemukan. Ada pesan untuk kita semua ini, Ibu Prabu? Ada. Apa itu pesannya? Perbaiki diri kita, perbaiki lahir ibadah kita, lahir batin ibadah kita diperbaiki. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang banyak apabila itu tentang kemaksiatan. Jangan ikut-ikutan, walaupun hanya diri kita sendiri yang tidak melakukan. Jangan putus asa, jangan sedih. Karena di fase akhir ini kebalikannya. Yang benar-benar hak ataupun kebenaran itu malah ditentang. Malah kebalikannya. Dan juga harus minta sama Allah petunjuknya, dijauhkan dari harta-harta yang haram. Dibalikan lagi kembali ke Al-Quran dan tidak melanggar syariatnya. Ya, semoga kita semua dimampukan dan dipertemukan ya semuanya nih ya, yang hak ya. Amin. Atau subscriber Padepokan Bedek juga. Terima kasih nih Prabu, banyak memberikan cerita dan juga nasihat-nasihat kepada kami semuanya. Saya mohon maaf ya apabila dalam perbincangan tadi ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih sudah hadir di Padepokan Bedek. Sama-sama. Salam untuk nanti yang ada di Jawa Barat juga dalam perjuangan. Ya, ini Ki Prabu ini bisa untuk kembali dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Firman ya. Baik. Monggo untuk saya. Saya pamit. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dan kembali kelas. Ya, alhamdulillah, sahabat Padepokan Bedek yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan sebenarnya apa yang terjadi dari umat Islam yang saat ini. Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang tidak baik untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilapan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham, serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Firman mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati sahabat Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Firman pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.